Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimona dengan NIM G1S12514. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan kapsul. Saya akan mengangkat dari jurnal PLOS Patogen yang berjudul Kapsul Karbohidrat Struktur Determines Virulence in Acinetobacter baumannii. Saya mengangkat jurnal ini karena jurnal ini sudah berakreditasi Q1. Dan permasalahan yang akan saya angkat adalah bagaimana kapsul membantu bakteri menghindari efektor imun bawaan. Nah, di jurnal ini dikatakan kapsul merupakan pendorong potensial penghindaran efektor imun bawaan, misalnya faktor genetik lesi pada gen parakitan kapsul yang mengakibatkan fenotip acap, acapsular biasanya mengakibatkan tidak adanya virulensi strain in vivo. Selain itu, konsentrasi subinhibitor chloramphenicol meningkatkan ketebalan kapsul pada A umani dan meningkatnya virulensi dan resistensi terhadap pembunuhan kekebalan bawaan. Namun, demikian strain virulensi dan avirulen dapat memiliki kapsul yang berfungsi, menunjukkan bahwa variasi dalam struktur kapsul bukan ada atau tidaknya kapsul saja dapat mendorong virulensi strain. Nah, di jurnal yang berbeda juga membahas hal yang sama dengan judul Masquerading Microbial Pathogen Capsule Polysaccharides Mimic Host Tissue Molecules. Jurnal ini juga sudah terintegrasi Q1. Nah, di sini dikatakan polisakarida kapsul bakteri atau disingkat CPS merupakan faktor virulensi utama yang memberikan efek perlindungan bagi pembawanya terhadap berbagai tekanan lingkungan, terutama terhadap sistem imun selama infeksi pada inang hewannya. Meskipun kapsul sering dikaitkan dengan deskripsi bakteri patogen karena profesi patogen invasif yang berkapsul yang besar. Bakteri non-patogen dan komensal juga diuntungkan dari kemampuan untuk membungkus diri mereka dengan kapsul. Pada bakteri gram negatif, polisakarida kapsul sering melekat pada membran luar pada ujung reduksinya melalui lipid yang terikat secara kovalen yang disisipkan ke dalam lapisan lipid membran. Hal ini menghasilkan lapisan permukaan polisakarida jenuh air dengan berat molekul tinggi yang membatasi pengeringan dalam menghadapi kondisi lingkungan yang keras, menghambatnya infeksi oleh sebagian besar bakteriofag dan menggagalkan fagositosis serta respon imun inang lainnya dengan secara fisik membatasi akses ke antigen permukaan sel. Selubung polisakarida ini kemungkinan merupakan target rasional untuk senyawa terapeutik berspektrum luas yang bertujuan mengganti atau melengkapi pengobatan antibiotik untuk infeksi mikroba. Karena pengangkatan kapsul memaparkan bakteri pada jalur pembersihan imun rutin yang seringkali dimediasi oleh aktivitas sistem komponen. Uh, Nah, dari dua jurnal di atas bisa kita simpulkan bahwa kapsul adalah komponen penting bagi banyak bakteri dalam menghindari efektor imun bawaan. Kapsul polisakarida menghambat fagositosis dan menghalangi akses sistem komplement ke permukaan bakteri, serta menghambat pengikatan opsonin seperti C3b ke fagosit. Hal ini melindungi bakteri dari sistem kekebalan tubuh dan memfasilitasi infeksi. Nah, solusinya untuk penyebaran kemampuan CPS ini tidak menyebar lebih luas, kita harus memahami jaringan inang mana yang mengandung molekul serupa dan bagaimana patogen berevolusi dengan manusia untuk memungkinkan memikri tersebut. Jenis kapsul pertama yang dibahas dalam ulasan ini dikenal sebagai asam poliosilat atau PSA yang terdiri dari monomer asam N-asetil neuraminat yang dikombinasikan
diintegrasikan dengan berbagai ikatan glikosidik. Peningkatan polimerisasi permukaan menyebabkan muatan tolakan dan dikaitkan dengan penurunan adesi NCAM pada hewan dan resistensi terhadap fagositosis oleh bakteri kapsular PSA. Nah, dengan kita melakukan ini, kita bisa eh, menghentikan penyebaran kemampuan CPS yang menyerupai inang untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.